Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Triani dengan NIM C1C021197, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-11 yaitu cara menghitung pajak pada mata kuliah Perpajakan 1. Yang pertama yaitu dasar perhitungan. Dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut undang-undang terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui. Yang pertama ada penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Perpajakan, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Kompensasi kerugian dibedakan menjadi dua, yaitu kompensasi kerugian vertikal dan juga kompensasi kerugian horizontal. Horizontal ini untuk sebuah perusahaan yang mempunyai lebih dari satu jenis unit usaha. Selanjutnya ada tarif pajak. Tarif pajak ini dibedakan atas dua. Yang pertama ada tarif pajak umum yang diatur sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta tarif pajak khusus untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 26 serta PPN, PPNBM dan BPHTB. Yang ketiga ada saat terhutang pajak. Saat ini, saat terhutang pajak yang digunakan adalah menganut self-assessment system, yaitu pada akhir tahun pajak setelah wajib pajak menghitung pajaknya sendiri dengan mengisi surat pemberitahuan PPh menghitung pajak penghasilan dengan norma perhitungan pajak penghasilan terdiri atas. Yang pertama ada norma penghitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang sedang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan yang bebas peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000.000. Yang kedua ada norma penghitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berkaitan dengan dunia internasional. Syarat penerimaan norma penghitungan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib pajak, yang merupakan orang pribadi yang memilih menggunakan norma penghitungan, diwajibkan memberitahukan kepada KPP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua ada penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas tahun. Biaya-biaya tidak lagi diperkenakan untuk dikurangkan. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi penghasilan neto masih diperkenakan untuk dikurangkan dengan PTKP. Dan syarat yang terakhir yaitu bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka penghitungan penghasilan netonya harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Sesudah itu penghasilan neto tersebut barulah dijumlahkan. Contohnya, wajib pajak Badu status kawin dan mempunyai 3 orang anak yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya. Ia adalah seorang dokter yang bertempat tinggal di Jakarta. Istri mempunyai pekerjaan selaku notaris dengan peredaran brutonya setahun 160 juta di Jakarta dan 80 juta di Bekasi, 340 juta dan di Bekasi, sedangkan suami menerima penghasilan bruto di Jakarta sebesar 340 juta. Hitunglah PPh terhutang yang harus dibayar wajib pajak dengan menggunakan norma perhitungan. Jika penghasilan neto sebagai dokter adalah 40% dari penghasilan terimaan bruto, penghasilan neto sebagai notaris di Jakarta yaitu 38% dari penerimaan bruto, dan yang terakhir penghasilan neto sebagai notaris di Bekasi 35% dari penerimaan bruto.
Jawabannya, yang pertama ada penghasilan neto. Itu sebagai dokter dari 40% dikali 340 juta, yaitu 136 juta. Penghasilan dari si istri, 38%-nya ini dari notaris Jakarta. Dikali 160 juta yaitu 60 juta 800 ribu, serta penghasilan istri yang di Jakarta 35% dikali 80 juta yaitu 28 juta. Setelah itu dijumlahkan hasilnya 196.800. Selanjutnya, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, wajib pajaknya dari 50 juta, status kawin 4.500.000, tambahan istri bekerja 54 juta, serta 3 orang anak, 3 dikali 4.500.000 yaitu 13.500.000, maka PTKP-nya yaitu 126 juta. Dan penghasilan kena pajak yaitu 70.800.000. PPh terhutangnya yaitu 5% dari dikali 50 juta. Sama yaitu 2.500.000 dan 15% dikali 20.800.000 yaitu 3.120.000. Maka hasilnya yaitu 5.620.000 hasil dari penghasilan kena pajak. Baiklah, itu tadi yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.